datang ke sekolah A nggak diterima karena katanya jauh, datang ke sekolah B tidak diterima karena katanya sudah penuh, dan seterusnya gitu. Jadi kemudian sistem zonasi yang harusnya memudahkan kemudian menjadi malah mempersulit gitu. Tapi begitu kita petakan ke persis titik-titik tersebut, ternyata ada yang daerah-daerah yang memang tidak tercover dalam service area sekolah manapun gitu. Nah ini yang agak beresiko, karena nanti murid-murid di daerah tersebut yang mungkin nanti akan kesulitan untuk mendapatkan sekolah. Nah ini sebetulnya yang harus kita pikirkan bersama. Zonasi memang baik, tapi zonasi bukan yang terbaik kalau menurut saya. Implementasinya harus kita kaji ulang untuk diperbaiki sehingga berkeadilan dan menuju sebuah sekolah yang diimpikan oleh siswa dan orang tua. Sistem zonasi dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 2016-2019 Muhadjir Effendi. Sistem ini berlaku sejak diterbitkannya Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Dengan sistem zonasi ini, sekolah akan ditentukan oleh domisilinya. Tujuannya adalah agar anak dapat bersekolah di tempat yang dekat dari rumahnya, serta mendorong pemerataan agar tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Awal mula diterapkan, sistem zonasi ditentang banyak pihak, sebab sekolah harus menerima siswa baru yang 90%-nya ditentukan melalui jarak rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun akhirnya menurunkan persentase zonasi jadi 80% pada era Muhadjir Effendi. Sementara pada era Nadiem Makarim, zonasi dipangkas drastis menjadi 50%. Berangkat dari hal tersebut, peneliti Universitas Indonesia melakukan pengkajian distribusi sekolah di Jakarta dari sisi spasial. Yang jarang sekali kita bahas adalah diskursus spasialnya. Sebenarnya seberapa mudah orang tuh pergi ke sekolah gitu. Jadi kami berusaha menitikkan sekolah di Jakarta yang jumlahnya 3.899 ya. Hampir 3.900 dititikkan di atas peta gitu. Lalu kemudian kami coba petakan ya, sebetulnya service areanya itu seberapa besar. Jadi kami bisa mereplikasi kira-kira ya, kalau titik sekolah ini adalah SD, maka 400 meter dari SD itu lewat jalan yang sekarang existing ada, itu dia bisa seberapa jauh areanya. Baru kemudian kita lihat di setiap kelurahan, lalu kemudian di setiap kota madya, dan akhirnya total di Jakarta seberapa besar wilayah yang tercover gitu ya dari sekolah-sekolah itu. Baru kemudian kita bisa lihat bolongnya di mana. Gitu. Jadi ternyata kita temukan bahwa ya di seluruh kota Jakarta itu kalau kita mengandalkan tadi yang namanya road network, tidak semua area itu memang terfasilitasi dengan baik. Artinya tidak semua siswa itu bisa berjalan dengan mudah ya, sesuai dengan umurnya ya. Tadi ya kalau SD ya dia lebih pendek gitu dari rumahnya ke sekolah gitu. Ya. Datang ke sekolah A nggak diterima karena katanya jauh, datang ke sekolah B tidak diterima karena katanya sudah penuh, dan seterusnya gitu. Jadi kemudian sistem zonasi yang harusnya memudahkan kemudian menjadi malah mempersulit gitu. Karena setelah kita perhatikan, memang kita harus akui bahkan di Jakarta yang sekolahnya paling banyak di seluruh Indonesia ya, hampir 3.900 tadi kami berusaha petakan. Tapi begitu kita petakan ke persis titik-titik tersebut, ternyata ada yang daerah-daerah yang memang tidak tercover dalam service area sekolah manapun gitu. Nah ini yang agak beresiko, karena nanti murid-murid di daerah tersebut yang mungkin nanti akan kesulitan untuk mendapatkan sekolah. Yang paling krusial lagi sebetulnya adalah kami coba untuk pelajari kira-kira daerah-daerah itu daerah dengan karakteristik seperti apa. Nah daerah yang tidak tercover itu banyak yang merupakan tadi masuk di kategori kotaku sebagai kawasan kumuh.
Peneliti Universitas Indonesia Ahmad Gamal menyebut persebaran sekolah harus benar-benar dipikirkan pada sistem zonasi, mengingat ada sebagian siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah tersebut, khususnya untuk daerah yang belum tercover sekolah dengan penduduk berstatus menengah ke bawah. Berangkat dari penelitian tersebut, 27 Desember 2022 tim Kumparan mengunjungi Kelurahan Marunda, Jakarta Utara sebagai salah satu daerah yang diduga menjadi lokasi masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan jumlah sekolah yang tersebar terbatas. Sama aja ya. Dia paling jauh. Ini Kenapa? dia berempat. Di 09. Dari rumah berangkat jam berapa? Jam 5:30. Aku masuk jam 6:30. Beda kita. Enak tuh. Jalan kaki. Tinggal lewat deh. Jalan kaki sendiri. Iya sendiri. Saya alhamdulillah anaknya 5. Yang tua udah mau tamat SMA, SMK di DM. Yang nomor 2 SMK Nusantara di Koja. Yang nomor 3 SMP 290, yang SD 205 dua-duanya. SD 05. Ya, ini yang paling terdekat di rusun ini. 15 menit. Kalau lambat mah ya sekitar 20 menit. Enggak lama sih, enggak. Bentar. Yang gede-gede mah kalau udah keluar dari SMP itu susah, masuk negerinya sudah. Tapi kalau di luar dari sini, SMA itu jauh semua, di Rorotan tuh paling banyak. Nggak bisa jalan kaki, jauh. Kalau naik kendaraan mah dapet lah, kalau lambat mah 20 menit, 30 menit lah, segitulah. Yang nomor 2 Koja, jadi dia berangkatnya 5:30 naik angkot. Iya. Oke, trip. Depannya SD 05. Jadi dia iya 8.000 PP. Dari hasil pemantauan kami, sekolah dasar di Marunda rupanya cukup memadai karena terbilang dekat dari tempat tinggal mereka, yakni Rusunawa. Namun jumlahnya hanya ada 2 gedung bangunan SD. Sementara untuk SMP dan SMA terbilang kurang, bahkan tidak ada. Sehingga warga Marunda harus mencari opsi lain di luar Marunda untuk jenjang SMP dan SMA. Salah satunya di wilayah Koja dengan jarak tempuh perjalanan hampir 10 km. Tentu hal tersebut bertolak belakang dengan sistem zonasi yang berlaku saat ini. Selama sistem zonasi ini kita belum memiliki kajian. Nah, makanya pemerintah juga harusnya mengkaji nih. Jadi dari setiap kebijakan itu, kenapa memilih zonasi, secara ilmiahnya apa, secara realnya apa, faktualnya apa, sehingga dipilihlah zonasi. Itu satu. Yang kedua, setelah dilaksanakan harusnya dievaluasi. Apa sih mendukung mutu atau tidak gitu ya dengan sistem zonasi, atau minimal ada sebuah pelayanan yang lebih dari anak yang dekat dengan sekolah dengan anak yang jauh dengan sekolah. Ya idealnya jalan kaki, nggak perlu jauh dari sekolah. Sebenarnya prinsip zonasi itu kan mendekatkan anak-anak ke sekolah. Tapi kemudian kenapa kok misalnya menjadi masalah itu tadi? Pertama karena kualitas sekolah yang disediakan oleh pemerintah itu nggak merata, ya kan? Kemudian yang kedua ya tadi itu soal daya tampungnya yang minimal banget ya, sangat jauh dari jumlah peserta didik yang mau sekolah, ya akibatnya rebutan gitu. Kalau yang di dekat rumah sudah kursinya penuh, ya yang jauh-jauh apa-apa, yang penting dapat sekolah negeri, ya kan, yang tentunya lebih murah dibanding dengan sekolah swasta yang bayarnya mahal. Kira-kira 2023 ditambah Pilpres makin buruk di pendidikan kita. Kursi yang langka di sekolah. Kalau daya tampungnya nggak ditambah, yang terjadi cuma perang horizontal di antara orang tua kan, yang mungkin bentuknya perebutan domisili, perebutan kontrakan, perebutan sertifikat dan kepengurusan organisasi gitu. Karena daya tampung yang diobrolin itu saja. Sementara sebenarnya cara pandang yang lebih makro berbasis konstitusi, kursi sekolah, kursi pendidikan itu adalah hak warga kan, dan hak anak.
Walau sistem zonasi bertujuan baik dengan mendekatkan sekolah ke tempat tinggal siswa, nyatanya sebagian siswa justru harus merasakan dampaknya, seperti tidak diterima di sekolah negeri, sehingga harus mencari swasta atau bahkan menunggu kesempatan di tahun berikutnya. Jadi awalnya tuh aku lumayan udah optimis gitu keterima, karena kalau dibilang rumahku jauh banget tuh enggak ya, jadi kayak masih ada yang satu daerah sama aku malah. Aku nggak keterima tetap di zonasinya, tapi ternyata tetap nggak bisa karena selain pakai zonasi, kedekatan rumah sama sekolah itu juga dilihat juga sama umurnya gitu. Jadi benar-benar nggak keterima gitu. Kalau dibilang rumahku jauh paling 1-2 kilometer lah, nggak jauh banget kok. Jadi kayak ya gitu deh, sistemnya benar-benar bikin down banget sih waktu itu. Jadi kita mendorong pemerintah untuk melakukan analisis yang lebih segar gitu. Gimana caranya? Cara pandangnya dibalik. Ini semua anak tuh harus sekolah dan berhak sekolah. Zonasi, niat baiknya iya, implementasinya harus kita kaji ulang untuk diperbaiki sehingga berkeadilan dan menuju sebuah sekolah yang diimpikan oleh siswa dan orang tua menuju pendidikan nasional yang berkualitas, lebih baik dan maju kalau menurut saya.